Yang terhormat Ketua PPMI Bagus Asri Wibawa yang kami hormati sebagai materi Ustaz Nizar Muslimin Al-Kadiri MC dan serta para hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya, berupa kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir pada malam ini. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dialah yang telah memperjuangkan umat Islam hingga di dunia ini. Oke, ini untuk menyambut hari raya Idul Adha, kajian kali ini akan berbicara seputar ahkamul udhiyah atau hukum-hukum seputar berkurban yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Nizar pada waktunya dan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada waktu yang berbahagia ini hingga kita bisa berkumpul untuk majelis ini. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya agar menyampaikan tentang hukum-hukum seputar korban. Ya, hukum-hukum ahkamul udhiyah ini mungkin kita udah banyak yang tahu atau kita udah banyak yang mendengar ya. Setiap tahun pasti ada kajian tentang ahkamul udhiyah. Tapi ya mungkin untuk agar kita mengingat lagi tentang hukum-hukum ini, hendaknya kita ulangi sedikit. Dan insya Allah pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas hukum-hukum udhiyah yaitu dari empat mazhab. Kita mau corona. Jadi kita berusaha corona dan kita sedikit tahu perbedaan-perbedaan. Ya tidak banyak perbedaannya, tapi mungkin kita menyinggung sedikit saja. Yang pertama, jelas kan? Suaranya jelas ya? Jelas ya. Tulisannya jelas juga, tulisan. Jelas ya. Soalnya agak mepet kopian, jadi. Baik. Ahkamul udhiyah, ya. Masyru'iyyatul udhiyah wal hikmah minha. Jadi yang kita ketahui setiap syariat di dalam Islam pasti ada landasannya. Ya, ada landasannya. Ya, kita ingin mengetahui apa sih landasan dari udhiyah ini? Apakah ada dari Qur'annya atau dari sunnahnya? Ya, yang disebutkan di sini yaitu al-udhiyah bi'anha ma'ibahul muslim minal ibili wal bakari wal ghanam. Jadi disebutkan udhiyah, ya. Jadi dikhususkan bahimatul an'am, 3 hewan saja, yaitu al-ibil wal bakar wal ghanam. Maka selain 3 ini tidak boleh. Ayam, burung dara tidak termasuk. Ya, fi yaumi Idul Adha wa fi ayyam tasyrik. Ya, jadi dimulai dari hari Idul Adha, setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu hari 11, 12, 13 Zulhijjah, 13 Zulhijjah sampai sebelum maghrib, sebelum masuk 14 Zulhijjah. Ya. Kalau udah masuk 14 Zulhijjah setelah maghrib, maka udah habis ayam tasyrik dan udah habis waktu.
kalau ada orang yang berkorban misalkan 1 jam sebelum sholat Idul Adha, apakah diterima korbannya? Nggak diterima. Soalnya pernah terjadi di zaman sahabat, dia ini ingin pahalanya, ingin dapat pahala gitu. Jadi dia ingin orang-orang tetangganya itu makan zabihannya dia. Akhirnya dia semangat sebelum Idul Adha, sebelum orang berangkat sholat Idul Adha, dia udah membuat agar orang-orang kampungnya makan dari itu. Kemudian ketika itu Rasulullah mendengar, maka sama Rasulullah kasih tahu. Maka itu bukan udhiyah kata Rasulullah. Innama dzalika dzabihah kata. Udhiyah kapan? Udhiyah setelah Idul Adha, itu baru dikatakan udhiyah. Nah, wa fi ayyam at-tashrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Waradat mashru'iyyatuha fil Qur'anil Karim idh qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ulama mufassirin berkata fasholli, ya, fasholli li rabbika ya salat ihtiqah. Wanhar setelah itu ya sembelihlah. Kama dzikrat mashru'iyyatuha fi sunnatin nabawiyyah. Ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini akramaini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkorban dengan kabsyain. Kabsyah ya itu apa? Kambing. Amlahain akramain, yang berwarna abu-abu dan memiliki tanduk. Dabaha ma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi dalam hadis ini ulama fikih juga mengambil syarat-syarat memotong, yaitu dabahahuma biyadihi. Kalau dabahahuma biyadihi ini sunnah. Jadi orang yang berkorban itu disunahkan dia langsung yang memotong, disunahkan. Ya, tapi kalau dia ada udzur, misalkan orang yang berkorban di Pakistan, dia mengirim uang ke Pakistan, tapi kan dia tidak bisa langsung diwakilkan, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia berkorban di kampungnya dia sendiri, al-afdal dabahahuma biyadihi, dia sendiri langsung yang memotong, disunahkan seperti itu. Wasamma wa kabbar. Nah, sama isyarat. Jadi wajib sebelum dzabih itu harus dikru apa? Tasmiyah. Wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Ya, kita ketahui kalau orang menyembelih kambing atau menyembelih apa ya, diposisikan ya gimana posisinya? Satu biasanya nanti mengalami kan. Dan di sini disebutkan wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi Rasulullah menaruh kakinya di samping ini ya. Nah, waqad ajma'a al-muslimun ala mas'uliyatiha wa sallallahu ta'ala bihi kan azimah. Nah, jadi di sini disebutkan hikmah-hikmah tentang udhiyah, yaitu ittiba'u hadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kita semua tahu lah ya, apa itu kisah Ibrahim dan anaknya Ismail tentang kejadian ini. Kisah ma'rufah mungkin tidak kita bahas karena mungkin waktunya juga. Nah, di sini disebutkan ayat Qur'annya, "Ma'auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Tarbiyatun nafsil muslim ala tahammul wa sabr wa ittibari awamirillahi ta'ala. Jadi di dalam berkorban ini umat Islam juga diajarkan untuk apa? Untuk bersabar. Ya, bersabar bagaimana kita ya? Kita melihat memang dibutuhkan. Ya. Dan kita juga belajar untuk berkorban, mengeluarkan harta. Ya, mengeluarkan harta, kita belajar untuk bersedekah. Jadi kita membeli, kemudian kita bersedekah kepada orang-orang yang fakir. Ziyadatul mawaddah wal mahabbah bainal muslimin lima fi'liya min tawzi'atil alam at-tariq wa salatul ahmi dan sebutkan tadi. Idharu syukur walhamdulillah ta'ala la ni'amin katsira. Dan juga di sini disebutkan dengan dia juga kita juga tanda syukur kita kepada Allah. Mungkin Allah memberikan kita rezeki yang berlebihan, kemudian kita bisa berkorban. Setelahnya, fadlul udhiyah. Jadi apa sih fadlul udhiyah itu? Dan disebutkan di dalam hadis kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ya juga. Ma'amila Adam min amalin yawm an-nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Ya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr, yaitu hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah hewan kurban. Ya, ini fadlul-fadlulnya. Meskipun di dalam hadisnya ada perdebatan, ada yang mengatakan ini dhaif,
ada yang mengatakan ini hasan, tapi selama masalah fadil amal, insya Allah nggak apa-apa. Dan juga fadil yang kedua disebutkan di sini, satu lagi, ya. Wa innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dzamba yaqa'u min Allah fi makan qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Ya. Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Ya, ini fadilnya ya. Jadi bisa juga ketika orang, ya kan kita disunahkan dalam Asrul Hijjah, kan banyak amalan-amalan disunahkan berpuasa, disunahkan sedekah. Yang penting amalan yang baik itu disunahkan di Asrul Hijjah. Salah satu sunahnya seperti ini, tidak berkorban. Dan juga disebutkan dalam hadis lain, ya, bikulli sya'ratin hasanah, setiap onta atau sapi atau kambing yang disembelih itu setiap rambutnya ada hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah, hasanah kembali kepada orang yang menggahinya tadi, kembali ke menggahinya. Dan ini fadilah-fadilnya. Lanjut. Ada tadi mukadimah, sekarang hukum-hukum al-ahkam al-muta'alliq bil qadriyah. Ya. Hukumnya apa sih hukum tentang berkorban ini? Ya, jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkadah saja. Sunnah muakkadah dan tidak wajib. Ya, hanya saja al-Hanafiyah, ya, Hanafiyah itu mewajibkan kepada orang yang bisa liman lahu qudrah untuk berkorban. Kalau jumhur mengatakan sunnah saja, meskipun dia tidak berkorban tapi dia punya uang, maka hukumnya makruh, tidak sampai berdosa. Itu indah jumhur. Tapi kalau bagi mazhab Hanafi, orang yang memiliki qudrah dan dia tidak berkorban, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Kemudian setelahnya syurutul udhiyah. Jadi ketika orang mau menyembelih, itu ada syarat-syaratnya. Ya, khususnya bagi mudhahi. Apakah di sini ada yang berkorban? Kadang berkorban? Perasaan. Ya, ini khusus. Apa itu penting bagi orang-orang yang mudhahi ya? An-niyat pertama. Jadi niat untuk menyembelih ini niat tadhiyah. Karena ketika orang menyembelih itu banyak. Ada yang akikoh, ada yang niat al-hadi, ada juga niat nadar, ya, maka harus jelas ketika dia menyembelih harus niatkan tadhiyah. Kalau dia menyembelih ternyata niatnya bukan niat tadhiyah, ya tidak sah sembelihannya, ya tidak sah. Maka harus dijelaskan niatnya apa. Kalau dia akikoh ya niat akikoh, tapi dilarang niat, nanti upasnya ada. Misalkan dia nadar, ingin menyembelih kambing. Kemudian dia tidak ada waktu kecuali waktunya Idul Adha. Sama dia digabungkan nazar sama udhiyah, tidak sah. Nazar ibadah sendiri, udhiyah ibadah sendiri. Maka harus dijelaskan niatnya apa. Yang kedua, ikhtirarun niyah bidzabh. Ya. Yustarut an yakuna mawdu'un niyah inda dzabh al-udhiyah. Nah, jadi di sini disebutkan ya syarat wajib. Kapan disebutkan niatnya itu ketika mau menyembelih. Ketika mau menyembelih. Wa yajuzu an tasbiqun niyyah dzalik bi an yanwi at-tadhiyah ila ta'yin al-bahimah bi syururiha. Dan juga diperbolehkan juga ketika misalkan dia membeli kambing 12 hari sebelum hari Idul Adha. Ketika dia membeli dia udah niat dulu, maka ini enggak apa-apa. Tapi al-afdal niatnya ketika mau menyembelih. Al-afdal seperti itu. Kemudian disarankan juga ya yajuzu lil mudhahi idza arada an yusallika aw al-badr an yusallika ghayrahu fi hadhihi al-udhiyah bi shartin an la yazida 'adadun an sab'ati ashhur. Nah, ini penjelasan tentang musyarakah. Jadi musyarakah itu bagaimana kita membeli duit, terus kita membeli onta atau membeli sapi. Kalau kambing tidak boleh patungan. Kambing khusus bagi satu orang. Yang boleh itu onta sama sapi dan tidak boleh lebih dari 7. Paling banyak 7.
paling sedikit dari buahnya, mau 6, mau 5, dan seterusnya. Terus bagaimana solusinya? Kalau misalkan kita satu PKM ingin berkorban kambing misalkan, bagaimana solusinya? Solusinya ya gampang. Warga PKM ini ada 100 ini atau 200 ngumpulin duit, dikasih ke satu orang, kasih ke Tak Doni misalkan uangnya, dikasih ke Tak Doni uangnya, Tak Doni yang berkorban, tapi ketika Tak Doni niat Allahumma taqabbal anni wa an warga PKM, itu khususnya ya semua hewan lah ya, misalkan Masyaallah. Makanya. Jadi seperti itu ya. Itu solusinya seperti itu. Kemudian ketika kita berkorban, misalkan kita ada 7 orang yang berkorban, ya 7 orang ini niatnya beda-beda. Misalkan ada kita berlima, ada Gus Badat, ada Tak Doni, 7 orang berkorban. Tak Doni niatnya hanya untuk lahan, dia tidak ingin takarub kepada Allah. Misalkan Gus Badat ingin takarub kepada Allah, kan beda niatnya. Tak Doni ingin lahan aja, ingin mendapatkan lahannya gitu dan bisa saya makan. Nah, kalau Gus Badat niatnya takarubkan di Allah, maka apakah boleh? Dalam 7 orang ini niatnya beda-beda. Nah, di sini disebutkan ya, wala tajuzu musyarakah man yamilun ala lahum faqat wala niyata lahu bi ayyi naw'in min al-qurbat inda al-Hanafi wal Malikiyah. Jadi bagi mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak boleh. Ya, dalam 7 orang yang turunan bareng-bareng ini tanggung-tanggung niatnya. Tapi bagi mazhab Syafi'i dan Hambali boleh. Kayak tadi ya, misalkan Kak Doni ingin lahan faqat niatnya, dan 5 orang lain di Badat niatnya ingin takorban ke Allah, itu tidak apa-apa. Ya insya Allah tadi ketika kita berkorban ya niatnya takorban ke Allah, tidak lahan faqat. Kalau istirodon aja, kalau misalkan Mas Tarid ada seperti itu ya maka benar seperti itu. Kemudian asyurut al-wajib tawfuruha fil udhiyah. Dan syarat-syaratnya apa aja hewan yang boleh itu hanya sekalikan mudhhi berdasarkan masyru'ah. Jadi kambingnya ini dimiliki tentang lewat jalur yang syar'i. Ya, kambingnya bukan kambing colongan terus dia disembelih, atau dia beli dengan harta uang riba, atau dia beli dengan harta uang colongan. Allah. Ya, maka tidak boleh. Antakun anda asnaf alati khassaha Allah Subhanahu wa taala bijawaz tafsir biha. Al-ibil wal baqar wal ghanam. Sawan qadaan al-mas. Jadi hewan-hewannya itu tadi yang disebutkan ya. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Ya. Al-ghanam ada ad-dha'n al-ma'as. Ad-dha'n itu yang gimana? Kambing yang bulunya tebal-tebal. Kita pernah lihat di sini, itu namanya ad-dha'n. Kalau ma'as, kambing yang kurus-kurus, yang sering ada yang di sini yang kurus, yang bulunya nggak tebal. Nah, yang kemudian syarat ketiga antara lugasin al-muqtadar syar'an al-ibn ma'atam al-khamsa sanawat wa dakhala bisa. Jadi kalau orang ada yang mau berkorban unta, dia harus ketika membeli harus dia pastikan unta ini umurnya 5 tahun dan masuk ke 6 tahun. Itu kalau ibl. Dan bakar itu apabila dia umurnya 2 tahun wa dakhala bisa. Ya, ini harus diperhatikan. Wal ma'as itu kambing yang dulunya tebal-tebal tadi itu ma'atan masana pada kepala bintangnya. Jadi umurnya sudah 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau doan ya umurnya 6 tahun masuk 6 tahun masuk 6 bulan pada kepala sabit. Ya, ini makhluk di subsidi disebutkan. Syarat yang keempat yaitu hewannya ini sehat, tidak penyakitan. Ya, di sini ulama-ulama fuqaha itu menyebutkan landasnya hadis ya, hewan-hewan yang tidak boleh dibuat korban apa aja ya. Al-aur itu yang buta atau punya satu mata aja, buta yang jelas kebutaannya.
Jadi kan mungkin ada kambing atau onta atau sapi itu buta. Atau kalau nggak buta, matanya satu. Itu tidak boleh begini. Ya, tidak boleh begini. Syarat. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Jadi sakit-sakitan gitu. Contohnya sakit hewan gimana ya? Yang ketiga al-kasr, ya pincang-pincangan. Jadi pincang hewannya gitu. Ya tidak sehat lah ini. Yang keempat al-kasr, ini juga pincang. Kedua kakinya tidak memiliki tubuh, jadi tidak punya tulang. Jadi kalau kita lihat di kutub fuqaha itu banyak disebutkan ada 20 macam penyakit. Tapi ini disebutkan yang asyad, yang paling parahnya gitu. Ma'fal qadalik hukumnya haram, yang di bawah ini tadi yang disebutkan itu hukumnya makruh. Misalkan ada hewan yang tidak punya zakar. Kambing itu punya zakar. Punya kan? Misalkan dia nggak punya, itu hukumnya makruh. Dan yang ke bawahnya, ya tafsirnya panjang, ada 20, surahnya ada 20 lebih. Selanjutnya, kefiyat tasarruf bilah min wadiyah. Ketika orang sudah menyembelih, ada daging yang banyak ini mau diapakan dagingnya? Apakah semuanya dimakan dia, ataukah semuanya disedekahkan ke orang, ataukah semuanya dihadiahkan? Kemudian ketika dihadiahkan orang atau disedekahkan ke orang, apakah boleh disedekahkan ke orang kaya? Apakah boleh dihadiahkan ke orang kaya? Ini kan dibahas, ya. Di sini ada 4 mazhab berbeda-beda dalam masalah ini. Al-Hanafiyah ila istihbab an yatasaddaq al-mudahhi bi dhulubi sunnatiyah. Wa la yatifu an dhalik wa yajuzu lahu an yutima al-adniya min qadhiyatihi. Ya, jadi dalam mazhab Hanafi itu disunahkan disedekahkan dulu ketiga 1/3 dari kemudiannya itu disedekahkan ke orang. Dan juga boleh juga dihadiahkan pada orang kaya. Dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau ada kalau orang kaya dihadiahi aja, tidak ada disedekahi. Karena bedanya sedekah sama hadiah. Sedekah itu kita memberi pada orang yang memerlukan. Kalau pada orang kaya dikasih hadiah. Wal malikiyah ila anna mudahhi ijma' bil udhiyah bain al-akl wa tasdiq wal ihda' duna tahdid nisbat bil ism. Jadi mazhab Maliki diperbolehkan dimakan sendiri, disedekahkan di hadiah, tapi tidak mentahdid berapa per ini ya, per 1/3 atau 1/4 enggak, bebas saja. Kalau kamu makan sendiri 1/4 boleh, kamu sedekahkan 1/5 boleh, seperti itu. Wasyafi'iyah ila wujubi tasadduq al-mudda'i bi syai'in min fadliyatihi. Ya, kama yajibu an yakuna lahan an tasaddi nadiyan qaryan wa tadbukan. Kalau mazhab Syafi'i itu hampir sama kayak mazhab Hanafi, juga disunahkan 1/3 dimakan sendiri, 1/3 disedekahkan, 1/3 dihadiahkan. Jadi 1/3 semua. Dan juga tidak boleh, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh memberi yang sudah jadi madhub lain. Jadi kita memberinya yang emas daging. Dan juga sama mazhab Hambali seperti itu juga. Punya akil-akil udhiyah, wa ihda' qulubiha wa tasadduq bi qulubiha. Ya hampir jumhur seperti itu kan. Mungkin bisa amalkan seperti itu. Jadi al-afdal ya sulut itu dimakan sendiri. Sulut itu disedekahkan, terus dihadiahkan. Iddikhar mahmul udhiyah. Jadi apakah boleh seseorang ini menimbun, disimpan? Jadi dia udah punya, misalkan dia dapat dia menyembelih, kan dia menyembelih onta, kan jadinya banyak sekali. Apakah boleh masuk ke kulkas sudah hari-hari gitu? Ya, di sini disebutkan hadis, ya, hadis Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an akli lahum dhahaya ba'd salat. Tsumma qala ba'du kulu wa tazawwaju wa tadhiru. Jadi ada hadis Rasulullah berkata Rasulullah melarang, ya,
An akli luhum dzahab salat. Jadi Rasulullah melarang orang memakan daging kurban setelah 3 hari. Setelah yang tasawuf dulu dilarang. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis lagi, kulu wadakhiru, makanlah dan simpanlah, nggak apa-apa. Nah, dari sini ulama mengambil pendapat tidak apa-apa kita menyimpan. Misalkan dia memang dapatkan banyak atau dia betul banyak, sampai bagi dia sampai 15 hari. Tidak apa-apa sampai 15 hari itu makan terus. Tapi ada pendapat dari sahabat Ali bin Abi Thalib itu melarang. Karena mungkin ketika mendengar hadis ini, Ali bin Abi Thalib tidak dengar hadis yang kulu wadakhiru. Kalau Ali bin Abi Thalib hanya mendengar naha anakil lumul gaya ba'dalan. Tapi yang awalnya yang dibolehkan makan setelah berhari-hari. Al-istirat fil udhiyah. Nah ini tadi sudah sempat singgung ya, al-istirat fil udhiyah. Ya, ini sama juga ya, itu yang tadi PT-PT gitu, PT-PT urunan itu. Dan yang penting kalau kambing tidak boleh urunan, hanya 1 orang saja. 1 orang itu berkorban, itu yakin untuk ahlul bait, yakin untuk ahlul baitnya. Kalau misalkan orang tua kita berkorban di Indonesia, kita di sini, apakah kita dapat pahalanya? Ya kita dapat. Ya. Selama orang tua kita berniat, Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti, wa ahli baiti, ya kita termasuk ahli bait, namun kita tidak di rumah gitu aja. Ya. Itu kalau kambing. Kalau onta boleh 7 orang, PT atau di bawahnya, ataupun sapi juga diperbolehkan PT ya. Itu tadi caranya seperti itu. Kalau misalkan kita di sini komunitas tertentu ingin berkorban, itu aja caranya. Kambing misalkan harganya 20.000 rupiah, kambing harganya 20.000 rupiah, ya setiap orang urunan 500-an sampai 20.000 rupiah, kemudian uang ini dikasih ke orang, uangnya dikasih ke Kak Doni misalkan, nanti Kak Doni yang berkorban. Kalau uangnya ini sama-sama, ya bukan 1 orang, ini nggak sah. Ya. Tapi kalau atas nama 1 orang, kemudian meniatkan, tidak apa-apa. Atas rik itu ketiga. Atas rik. Nah, ini masalah pahala itu ketiga. يجوز للمسلم أن يرمي إشراف غيره معه في طواف الحديبية وأجرها بشرط أن ينوي إشرافهم في الطواف قبل ذبح الحديبية ولا يجوز ذلك إن نواه بعد ذبحها. Jadi ini ketika orang mau menyembelih dan dia ingin mewakilkan orang-orang yang ingin dia wakilkan, itu syaratnya ketika menyembelihkan, itu yang disebutkan di sini. Kalau setelah dia menyembelih dari niatnya sendiri, kemudian dia lupa suatu akan ingin mengingatkan pada pamanku atau ahli baitku. Kalau dia lupa ya tidak datang. Syaratnya ketika pertama tadi itu maksud itu. Sekarang aniyabah bil udhiyah. Jadi aniyabah bil udhiyah ini mewakilkan orang untuk menyembelih. Kita bahas tadi disunahkan orang ketika berkorban itu ya dia menyembelih sendiri. Ya. Kecuali dia ada organisasi, dia tidak bisa, baru dibolehkan untuk mewakilkan orang agar disembelih. Ya. Kita bakal fuqaha ala sihhati an yuniba muslim ghayruhu minal muslimin fi dhabil udhiyati. Jadi bakal fuqaha dibolehkan ya mewakilkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam talaba min ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha an tashhada dhabha udhiyatiha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Fatimah agar melihat dhabihan Rasulullah ketika disembelih sama orang lain. Fatimah suruh melihat. Maka di sini jelas, jadi Rasulullah mewakilkan kepada orang lain. Wadhalika ikramin Nabi alaihi wasallam ala jawaz an yuniba muslim ghayruhu bi dhabil udhiyatihi. إما إن كان لا يكفي ذلك الذي من أهل الكتاب فإن ذلك يسلم من ترى أن جمهور الفقهاء. Jadi misalkan yang disuruh itu ahli kitab,
qadarullah, kita tinggal di negara laisat daulah Islamiyah, daulah kafirun. Kemudian ketika itu kita sendiri yang mau berkorban, dan ketika itu kita ada itu orang ini punya membantu orang kafir. Apakah boleh si fulan ini menyuruh membantunya orang kafir ini? Kafirnya ahli kitab ya, ahli Yahud dan Nasrani. Apakah diperbolehkan orang ahli kitab ini mewakilkan? Yaitu jumhur fuqaha membolehkan, tapi mahal karoha, makruh. Karena lebih ahli kitab sah bagi kita, lebih ahli kitab. Ya. Wadahab al-Malikiyah wa Ahmad, ya, anhu ila adam sihati istibat kitab ini. Jadi ada pendapat Imam Malik dan riwayat Ahmad itu tidak sah diwakilkan pada orang kafir ahli kitab. Karena mereka menganggap ini ibadah tidak diwakilkan pada ahli kitab. Tapi ya kalau memang ada hajat, misalkan saat Allah mengatakan nanti kita tinggal di negara kafir, kemudian ketika kita mau berkorban dan tidak ada orang yang dia mau nggak mau kita harus menurut dia. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia jarang terjadi lah, karena mereka orang Muslim. Kemudian al-udhiyah anil mayyit. Al-udhiyah anil mayyit. Ini banyak pertanyaan sekali ya. Apakah boleh sih kita berminat untuk mayit? Ya, jadi kita menyembelih ini untuk mayit. Ya, itu banyak pertanyaan sekali dalam masalah ini. Di sini disebutkan setelah bermadzhab dalam masalah itu. Ya. Ittafaqal fuqaha ala jawazi dzabhi al-udhiyah anil mayyit idza awsa bidzalik. Ya. Jadi apabila mayit sebelum meninggal mewasiatkan, tolong nanti kalau saya meninggal saya wasiatkan idbah anni. Ya, idbah anni. Maka itu diperbolehkan, ittafaqal fuqaha. Ataupun mau taruh kawat hatta idbah dulu. Ya. Ataupun mayit ini meninggalkan wakaf atau ibadah anu juga nggak apa-apa. Yang ada perdebatan antara ulama itu apabila mayit ini tidak wasiat atau ya sekedar ahlul baitnya ingin mengingatkan bagi dia. Ya, dzahab al-Hanafiyah wal Hanabilah ila jawazi dzabhil anil mayyit hatta wa in lam yatruk wasiyatan wa waqfa juga. Jadi dibolehkan. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkorban anni wa ahli baiti. Ketika itu ahli baiti Rasulullah ada yang meninggal juga. Makanya karena itu al-Hanafiyah wal Hanabilah membolehkan. Jadi misalkan kita ingin berkorban untuk kita dan untuk kakek kita yang meninggal, Allahumma taqabbal anni wa anjiddu meninggal atau apa ini. Madzhabul Malikiyah ini dibolehkan ma'al karoha. Diperbolehkan ma'al karoha. Malah yang melarang mutlak madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i yang utama itu melarang. Jadi melarang untuk orang berkorban, kemudian juga mayitnya itu dibiarkan di situ dilarang. Dzahab Syafi'iyah wal qadhi Abu Yusuf min al-Hanafiyah ila adami jawaz at-tadhiyah 'anil mayyit fi hadhihi al-halah wa hiya la tasih. Ya, tidak sah. لأن الأضحية من العبادات التي وردت في القرآن والسنة ولم يرد فيهما ما يدل على جواز ذبح الأضحية عن الميت. Ya ini kita khilaf fikih, silakan dipilih mana yang paling baik bagi kita. Apakah menurut dia ذهب جمهور الفقهاء في باب أن يقبل مسلم من أضحيته وذلك لما أورده عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد 5 بدنات فقال ما قال صلى الله عليه وسلم فقل وجدت وتصدقت والمقصود من الأضحية أن الله تعالى جاء مما أتى منها وليس واجبا إلا مقصودها. Jadi ya, maksudnya di sini apa? Apakah kita wajib memakan udhiyah kita? Tidak wajib, sunnah aja. Kalau misalkan dia merasa sudah banyak banget dagingnya dia ingin bersedekah semuanya yang dia korbankan. Kambing satu dia berkorban. Dia merasa dia sudah mana lah atas lagi. Dia ingin berkorban, dikasihkan semua ke fakir miskin, apa-apa. Tidak wajib. Cuma disunahkan dia mengambil sedikit lah. Misalkan dia ngambil satu plastik atau 2 plastik, memang dia memakan dari apa yang dia potong.
Tapi kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa, dikasihkan semuanya tidak apa-apa. Laki miskin. Nah ini terakhir sunnah dari mudahli. Mustahab dari mudahli di yaumil id an ada min akli ay syai'in qabla akli min ini. Ya disunahkan itu tidak makan apa-apa dari apa yang mau disembelih. Wa sunnah an tadil muslim salat al-id wa yashhadu khutbataha thumma yanfariqu ila tahiyyati fa yatba'uha wa yaqulu minha. Ini maklum ya, ada datang Idul Adha gitu. Dan kita sebelum berangkat Idul Adha kita makan, kemudian setelah sholat Idul Adha langsung kita datang ke tempat penyembelihan, kita menyembelih, kita untuk makan apa yang kita sembelih. Maklum. Wa yaqulu minha wa yusannu kadzalika lil mudhi an yubashira dhabahatul hiyatin bi yadihi. Disunahkan juga dia langsung memotong dengan tangannya sendiri. Fa in lam yastati istihadda lahu an yashhada dhabaha. Kalau emang dia qadarullah ketika itu tangannya patah atau qadarullah tidak punya tangan, minimal dia melihat orang yang diwakilkan dia memotong. Misalkan anak punya uzur tidak bisa memotong hewan yang anak korbankan ini, anak menyuruh pulang untuk menyembelihkan. Ya anak melihat, silakan melihat. Kama yusanu an yuqsimat al-jihad ila thalathati aqsam al-jihad thuluth lahu wa thuluth bisadaqah wa thuluth bihadiyah. Fa thuluth famina wa thuluth badani wa thuluth nathar wa la yajuzu lahu an yabi'a shay'an minha wa la an yu'tiya jazzat ajratahu min al-hadiyah. Dan juga tidak boleh dia menjualnya. Jadi dia harus berkorban dijual sama dia. Enak ya, nggak boleh. Walau angin dia dasar ujrah tahun dia. Jadi misalkan gini, sekarang banyak tempat-tempat penyembelihan. Orang yang beli itu apa boleh kita kasih dari daging sembelihannya? Nggak boleh dikasih. Kalau kamu mau ngasih ujrahnya dia kasih dari kantongmu. Jangan kamu kasih dari daging sembelihan tadi. Ya, jangan kasih. Misalkan dia minta ujrah 100.000. Ya udah kita bayar 100.000 karena dia udah menyembelih tadi. Tapi tidak boleh dia dikasih dari daging yang atas sembelihan tadi. Baik namanya itu loh anjir syai'an in kala sabit tidak. Bagi saya itu apa? Nah, terusnya. Kemudian masalah terakhir yaitu bagi orang-orang yang ingin berkorban. Tadi malam sudah masuk 1 Dzulhijjah. Sudah 2 Dzulhijjah kan ya? Maka disunahkan ya bagi orang yang berkorban ya tidak memotong apa-apa, punya rambutnya ya semua. Di situ ada perbedaan ulama mazhab ya. Ini disebutkan Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan secara mutlak. Jadi apabila ada orang yang berkorban dia nggak apa-apa potong rambut, potong kuku ya apa. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kalau apa ya disunahkan untuk mengimsik ya, mengimsik sya'rahu wa atfarahu walakin laisa biwajib. Kalau kemudian dia ternyata memotong itu makruh. Yang mengharapkan mazhab Hambali, di sini mengharapkan jadi apabila ada orang yang berkorban maka dilarang untuk memotong. Kalau dia memotong nggak berdosa. Kalau dia berpendapat itu sunnah, maka kalau dia memotong itu jadinya makruh. Seperti itu. Mungkin ini saja sebentar untuk akan menjadinya aku lupa dihadap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami aturkan terima kasih sebesarnya kepada Ustaz Besar. Untuk selanjutnya kami persilahkan beberapa pertanyaan yang ingin diaturkan mungkin kepada Ustaz tentang seputar yang telah disampaikan oleh beliau. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Kita langsung jawab apa kumpulin dulu? Boleh, mungkin dikumpulkan dulu 3. Terserah. Dikumpulkan 3 pertanyaan atau beberapa yang ada. Setelah itu akan dijawab. Apa dulu? Langsung. Terima kasih atas waktunya.
Saya menanyakan tadi mungkin Syekh Nizar kan menjelaskan mahwal udhiyah mahwal hadi. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Karena mungkin ada perbedaan ya Mas ya kan hadiyun dan udhiyah. Nah sehingga nanti teman-teman tahu oh ini niatnya hadi dan niatnya udhiyah. Kemudian juga terkait masail yang mau saya tanyakan, mungkin bisa diskusi sama mungkin ada bisa jawab. Masalah yang pertama saya tanyain, boleh nggak kita ini, jadi kan mungkin di negara-negara non-muslim itu tidak diperbolehkan berkurban di masjid, sehingga ada rumah pemotongan. Sehingga di situ ada yang menggunakan rumah pemotongan itu menggunakan mesin. Nah, boleh nggak itu berkurban dengan menggunakan mesin di rumah pemotongan tersebut? Itu ada pertanyaan itu. Kemudian yang juga berkisar di masyarakat itu adalah daging kurban dibagikan untuk orang kafir, untuk orang non-muslim ya. Jadi mungkin kan kita dalam apa namanya kehidupan yang majemuk gitu ada tetangga-tetangga kita non-muslim, itu dilompati ataukah dibagi? Kemudian yang terakhir tiga uang gitu. Yang terakhir, boleh nggak kita mengganti kurban itu dengan uang, dibagi-bagi uang dengan seharga hewan kurban, dengan alasan tidak ada hewan kurban di daerah tersebut. Syukur. Nah. Jadi apa? Selanjutnya, Aki ingin Apaan enggak? ada mungkin kalau tidak ada saya persilakan Ustaz. Sudah tadi satu orang diwakili 3 pertanyaan. Tadi soal pertama bagus. Udhiyah dan hadi. 3 soal. Jadi Iya makanya. Aku tahu. udhiyah, Diwakili. kenapa kita disuruh menjelaskan niat? Karena beda antara niat ibadah dan udhiyah. Kalau udhiyah dia ada dia benar. Kalau udhiyah dia di luar orang, dia di luar ayam haji. Ya. Jadi orang ini tidak ketika itu posisinya tidak di Mekah. Atau hadi dia posisinya di Mekah. Ketika ayam nahar, maka harus dibedakan niatnya. Itu. Yang kedua, apakah boleh memberi pada orang kafir? Boleh dengan niat takliful qulub. Diperbolehkan. Kita memberi orang kafir ini narjua dengan ini dia masuk Islam. Diperbolehkan. Ya. Tapi kalau kita tahu kafirnya kafir harbi, dia memanggil kita, apa kita kasih? Jangan dia kafirnya harbi, dia memerangi kita terus. Tapi kalau kafir yang narju taklifu bahu ada labas. Yang ketiga, apakah boleh mengganti uang? Iya. Hari ini kan juga ada fenomena kurban itu diganti dengan uang, dengan alasan di daerah tersebut tidak ada hewan kurban. Ada beberapa daerah kota yang sangat besar seperti itu. Jadi dia mengganti kurban. Nah, itu maksudnya sodako, bukan maksud kurban. Sodako, dia sodako kepada orang itu. Jadi dia tidak dapat pahala kurban. Walaupun seharga daging hewan kurban, Walaupun seharga, sebagian dengan harga daging. walaupun ketika udhiyah, ini ya namanya kurban itu sunahnya syariatnya kurban, tidak diganti dengan uang. Kalau memang ketika itu hilangnya nggak ada hewan kan di situ kan, nggak ada hewan atau dia tinggal di negara kafir kan tidak ada. Ya udah ada ketika itu ingin bersedekah, dia bisa caranya, dia mengirim uang ke negara yang ada korbannya, dia bisa orang mewakilkan orang untuk dia berkorban, dia berpahalanya meskipun dia di Amerika berkorban di Indonesia. Itu caranya seperti itu. Tapi kalau dia caranya ya kita ganti uang, saya ganti uang aja, saya nggak dapat miskin, ya kamu tidak dapat pahala korban, tapi pahala sedekah aja, kamu ngasih sedekah uang. Wasilahnya seperti itu. Kalau kamu tidak tinggal di negara kafir yang tidak ada korban sama sekali atau tidak ada umat Islam yang kita sedekah, kita bersedekah di luar negara kita. Kita sedekah di Saudi, sedekah di Yaman, di Suriah yang butuh-butuh, kita kirim berjuta-juta di sana, mereka memberikan kita 3 onta, 4 onta, saya tapi muskil lagi. Kita tetap dapat pahala yang ada yang lagi bertanya? Satu lagi belum sih. Yang pakai apa? Mesin. Balik pakai Mesin pemotong hewan. Oh jadi zaman sekarang seperti itu? Ya ada di beberapa negara yang maju ya, dia kan di rumah pemotongannya itu menggunakan mesin. Tidak potongan tangan lagi, tidak menggunakan apa? Tidak secara apa? Biasa gitu. Nah, bagaimana hukumnya menggunakan mesin?
Itu kemarin anak sempat bertanya juga kepada Mas Era di Yaman itu. Ketika itu di Yaman ini ayam-ayam yang ada di Yaman itu dulu yang ketika di Yaman itu ayam-ayam Brazil. Kita tanya kepada Mas Era, bolehkah kita makan ayam Brazil? Sedangkan di sana itu kan pemotongannya kayak gitu kayak gitu. Terus kata Syekh Ana, selama mereka ahli kitab dan Nabi ahli kitab betul, kemudian ketika dia dipotong pakai mesin itu lehernya dulu secara syar'i itu tidak apa-apa. Berarti yang pertama orangnya harus ahli kitab dulu ataupun Islam, tapi ketika pakai mesin itu tetap nggak ada bedanya sama pembilan biasa, ya tetap syar'i. Ini hewan apa tuh leher dulu seperti itu. Labak saat juga. Jadi kalau di apa namanya itu ditaktik lagi gimana? Bagaimana sistem mesinnya itu? Kalau misalnya kita jaga ini, oh ternyata tiba-tiba dipotong-potong kakinya dulu gitu kan, berarti kan dia langsung jaga tidak gitu kan? Kalau ada faedah dari Ustaz Fatih. Fadhil. apa namanya yang penting salah satu di antara syaratnya itu harus ada terhadap. Jadi ketika hewan itu kena itu langsung meninggal. Iya. Setelah itu yang kedua tidak termasuk dari kuku atau gigi. Karena kalau untuk sembelih dengan kuku atau gigi itu bukan dia. Itu istilahnya yang seperti itu. Tanya selanjutnya. Terima kasih buat waktunya. Nah, ini kan syarat hewan kurban itu hewannya sehat. Misalkan ketika hewannya itu sakitnya ketika di hari H, apakah di hari Idul Adha, apakah hewan tersebut tetap dipotong atau enggak? Itu dipotong. Tetap dipotong. Itu ditanyakan pada maksudnya kalau kita ketika beli kita tidak tahu ini ada penyakitnya. Ketika kita mau berkorban tahu ada penyakitnya, itu dipotong aja. Ataupun juga ketika kita mau berkorban mau motong ternyata ada anaknya dalam situ, udah potong, itu anaknya dipotong itu. Iya. 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 Kan berbincang gitu, kalau ketika turun dari mobil, ternyata kakinya jatuh, apa namanya bincang gitu kan? Kakinya jatuh dari potongan. Itu jangan palanya patah. Kalau ada mungkin pertanyaan satunya ada. Terusnya Mister. Apa namanya hasil kurban ya. Sekarang banyak fenomena ya, sekarang apa istilahnya, jadi sebelum dibagikan ke orang itu udah istilahnya apa namanya dikemas jadi istilahnya jadi rendang atau jadi kornet dan lain sebagainya, dan dibagikan nanti setelah apa namanya setelah lewat kurban. Jadi dibagikan makruh. Ya kan kalau tadi kan dijelaskan dibagikan disimpan itu nggak masalah. Nah ini ceritanya Kalau dibagikan makruh udah termasak, itu nggak boleh. Sudah benar termasak. ya ini fenomenanya sekarang banyak yang jadi istilahnya kurban bentuknya kornet atau bentuknya rendang dekat dan Apakah ada yang membolehkan? Anda dengan Sarden. itu banyak sekarang. Sarden ikan ya. Ikan ya. ya ini mana? Memasakkan kan dengan kurban untuk kornet atau kurban untuk rendang, dan itu nanti dikawinkan dan nanti dibagikan. Apalagi sekarang masa pandemi kan, saya yang korban nggak boleh ke rumah, nggak apa-apa, nanti potongkan bentuknya kornet atau bentuknya rendang, bagikan ke kalian. Ada yang kayak gitu. Nah itu bagaimana? Terus kalau yang apa namanya dimasak terus dibagikan itu sekarang juga udah banyak fenomena, misal kayak misal suatu taklim misalnya, nah, itu juga terjadi di kampung mana ya, itu semuanya di sini orang sepuh dan mereka bersepakat berkorban. Dan mereka karena mereka kalau masak sendiri nggak bisa, kemungkinan besar bakal disimpan di freezer aja, jadi mereka sepakat bisa nanti korban langsung dimasakin dimakan tempat itu bagaimana? Jadi yang pertama sama ya satu berdua. Ya, Sama ya? mirip lah, cuman yang satunya tadi dibagikan apa namanya setelah jadi, kalau ini mah Kalau dibagikan
dibagikan setelah dibagikan, dia niat membagikan atau ala syakil madbukh ada lagi. Ya, dia membagikan baru dibagi nih. Kemudian langsung dimasak, dia memberi orang nih niat sedekah dhabiha, tapi ala syakil madbukh ada lagi. Tapi kalau surah yang kedua, misalkan 7 orang ya, turunan sapi, kemudian udah dibagi masing-masing, setiap orang udah mendapatkan dagingnya udah mendapatkan daging secara mentah, kemudian dikumpulin lagi, dikasih ke satu orang masak, karena dia udah mendapatkan secara secara mentah tadi. Kemudian setelah itu mau dia suruh orang masak, ya ini dia jiblahu, kembali pada dia nggak apa-apa. Nah, orang-orang antum tadi itu apakah dia udah mendapatkan dagingnya secara mentah apa? Belum. Kalau jadi dibagikan, ya setelah udah jadi kaleng baru dibagikan. Itu nggak boleh. Jadi terus ada kasus lagi, ketika kurban, mereka kurban. Nah itu sebelum dibagikan, diambil sebagian daging yang dimasak buat makan panitia, misal buat makannya motor, nah itu gimana? Kayak di sini juga. Ya. Jadi itu sudah dimasak tapi sebelum dibagikan. Nah, itu gimana terbagikan? Itu sudah dimakan dibagikan dulu toh. Ya masalahnya kita kemarin ketika di sini udah dapat masing-masing nggak? Udah kita pegang. bagian panitia. Sudah ada bagian. Kalau dikasih ke panitia yang motong-motong, ala apa itu al-hibah itu tidak apa-apa. Hibah buat bagi sekarang. Jadi diambil dari hewan-hewan dari daging-daging ini hibah ke panitia. Jadi dikasih ke panitia secara hibah dalam model mentah, kemudian dimasak, tidak apa-apa. Tapi syaratnya yang penting dikasih ke orang person yang mau dikasih dalam mentah dulu aja syaratnya. Itu aja. Ya kalau kayak di sini kan misalkan kemarin dikasih ke panitia kan dikasih panitia kan mentah dikasih panitia. Itu sambalnya dimasak ya, tambah besar. Yang dibagikan itu untuk Yang itu yang sekali. sekarang udah banyak kayak gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya? Mungkin terakhir. Ya udah, oke. Untuk acara selanjutnya penutupan, marilah kita tutup acara kita dengan bersama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.